Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, pernah nggak sih lo lagi scroll TikTok atau YouTube, tiba-tiba nemu konten yang ngebahas cincin Nabi Sulaiman adalah alat kuantum canggih? Katanya, cincin itu bisa ngontrol jin pakai frekuensi plasma, bisa mindahin benda pakai gelombang suara, bisa buka portal dimensi kayak di film-film Marvel. Keren, ya? Kayaknya canggih banget. Tapi, lo pernah mikir nggak? Ini sumbernya dari mana? Hari ini, gue ajak lo duduk santai. Bayangin, kita lagi ngopi, ngobrol serius, tapi santai. Visualnya mungkin cuma begitu-begitu aja. Nggak kayak video channel lain yang sudah pakai AI. Tapi fokus kita di suara gue saja ya. Karena gue mau pastiin, lo paham betul inti masalah ini. Bukan cuma ikut-ikutan heboh. Jadi gue pernah bahas cincin Sulaiman, bukan alat kuantum. Masuk komentar. Bunyinya gini. Lo tuh nggak bisa nerima pendapat orang lain. Pemahaman lo sok bener, konten lo minim substansi, kualitas rendah, bronsis. Waktu baca itu, hati gue langsung ciut, kayak es batu kena matahari. Auto kena mental. Tapi gue sadar, mungkin tampilan visual, video-video channel YouTube gue, emang pas-pasan. Belum bisa beli template edits AI ala-ala studio Hollywood cuy. Tapi satu yang pasti, gue gas terus urusan akidah. Ini bukan soal gengsi, ini soal iman. Oke, sebelum kita bedah, gue mau cerita dulu apa yang lagi viral. Ada sebuah video tentang teknologi langit, cincin Sulaiman, resonansi kuantum, dan rahasia dimensi plasma. Keren banget pembahasannya. Kayak sinopsis film box office. Pembuat video tersebut juga mencantumkan referensi-referensi pada blognya sebagai penguat apa yang disampaikan pada video tersebut. Di blog itu, mereka kasih banyak tautan referensi. Gue baca satu-satu, biar adil. Referensi pertama, soal jin. Ada jurnal yang bilang, jin itu mungkin entitas plasma elektromagnetik. Maksudnya, jin disebut-sebut sebagai makhluk yang terbuat dari energi. Mirip petir atau listrik. Terus mereka bilang, nah, cincin Sulaiman mungkin bisa ngatur plasma ini pakai frekuensi tertentu. Referensi kedua, soal levitasi akustik. Ada penelitian dari University of Bristol di Inggris yang berhasil mindahin benda pakai gelombang suara. Di blog itu, mereka kaitkan dengan kemampuan Nabi Sulaiman mindahin singgasana Ratu Bilqis. Katanya, Nabi Sulaiman mungkin pakai teknologi suara canggih. Referensi ketiga, soal kesatria Templar. Ini kelompok satria zaman dulu yang katanya ngelakuin penggalian di bawah kuil Sulaiman di Yerusalem. Mereka nyari harta karun, dan blog itu bilang, mungkin mereka nemuin cincin atau teknologi kuno di situ. Referensi keempat, soal CERN. Lo tahu CERN? Itu laboratorium raksasa di Swiss yang punya mesin pemercepat partikel. Nah, di halaman depan CERN ada patung Dewa Shiva dari agama Hindu. Dewa yang katanya penghancur. Blog itu bilang, ini bukti bahwa CERN mau buka portal dimensi buat panggil entitas dari alam lain. Referensi kelima, soal Elon Musk. Dia pernah bilang, dengan kecerdasan buatan, kita sedang memanggil iblis. Blog itu langsung klaim, nah, AI itu teknologi setan. Cincin Sulaiman mungkin semacam AI zaman dulu. Gimana? Keren gak tuh referensinya? Kedengaran ilmiah, kredibel, dan susah dibantah. Gue bilang, stop, itu omdo. Omong doang. Kenapa? Karena mereka ambil referensi dari pemikiran manusia doang, paper science, blog misteri, spekulasi teknologi Elon Musk yang belum tentu benar. Bisa salah, bisa karangan, bisa tebakan semata. Lo pikir, sebagai umat Islam, lo mau iman lo diukur pakai teori dari om-om lab yang belum tentu ngerti tauhid. Kenapa kita nggak balik dulu ke sumber asli, yaitu Quran dan hadis? Kenapa malah kecebur sama cara pikir kapitalis yang maunya serba alat, serba teknologi, serba sains tertinggi? Lo siap buka mata. Tapi, gue mau tanya, di mana Al-Quran dalam semua ini? Kawan, gue mau lo berhenti sejenak. Renungkan, kenapa kita sebagai Muslim, ketika dengar penjelasan kayak gini, langsung manggut-manggut setuju? Padahal sumbernya nggak ada yang ngutip Quran atau hadis syahih. Bayangin, ada orang asing datang ke lo, bawa setumpuk jurnal dari Universitas Harvard. Dia bilang, ini lo bukti ilmiah bahwa malaikat itu sebenarnya alien dari planet lain. Percaya lo, mungkin lo bakal mikir, wah, Harvard, keren, pasti bener. Tapi sebagai Muslim,
Lo harusnya balik tanya. Ada dalilnya nggak dari Quran? Ada hadis syahihnya nggak yang ngedukung? Nah, ini masalahnya. Kita terlalu mudah terpesona sama label sains dan jurnal internasional. Padahal, sains itu terus berubah. Tahun ini bener, tahun depan bisa direvisi. Tapi Quran nggak pernah berubah. Nggak perlu revisi. Gue nggak anti-sains. Gue juga suka belajar fisika dan teknologi, tapi urusan akidah, urusan mukjizat, kita harus kembalikan ke sumber utama, Allah dan Rasul-Nya. Bukan ke om-om di lab yang belum tentu ngerti tauhid. Oke, bro, buang dulu tuh teori-teori komedi dari internet. Kita buka yang jos Al-Quran, kalam Allah, maha benar. Sekarang, kita bedah satu-satu klaim mereka. Tapi kita bedah pakai Quran. Plus, pakai logika sederhana, biar lo paham betul. Pertama, klaim jin itu plasma. Di Quran, Allah bilang di surah Ar-Rahman ayat 15, Dia ciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Coba lo pikirin. Api tanpa asap itu apa? Di dunia fisik kita, api itu butuh oksigen, butuh bahan bakar. Tapi jin diciptakan dari api yang berbeda jenisnya. Itu urusan gaib, kawan. Kalau jin itu plasma elektromagnetik, berarti mereka punya wujud fisik yang bisa diukur. Berarti mereka punya suhu, punya frekuensi, punya massa. Berarti mereka bisa dideteksi alat. Tapi nyatanya, sampai detik ini, nggak ada satupun ilmuwan yang berhasil menangkap jin di laboratorium. Nggak ada foto jin yang jelas. Nggak ada rekaman suara jin yang valid. Kenapa? Karena jin itu makhluk gaib. Mereka hidup di dimensi yang berbeda. Mereka bisa lihat kita, tapi kita nggak bisa lihat mereka dalam bentuk aslinya. Itu udah jelas dalam Quran. Jadi, klaim jin itu, plasma itu cuma spekulasi. Ilmiah. Kedengarannya iya, tapi dasarnya cuma mungkin dan sepertinya, bukan kepastian. Kedua, klaim levitasi akustik buat mindahin singgasana. Ini yang paling sering bikin takjub. Ada penelitian beneran dari University of Bristol yang berhasil mindahin benda kecil pakai gelombang suara. Mereka nyebutnya tractor beam, kayak di Star Trek. Nah, pembuat video itu bilang, Nabi Sulaiman mungkin pakai teknologi ini buat mindahin singgasana Ratu Bilqis. Kita buka Quran, surah An-Naml, ayat 38-40. Ceritanya, Nabi Sulaiman minta siapa yang bisa bawa singgasana Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina sebelum ratu itu datang menyerah. Ada jin ifrit yang bilang, aku bisa bawa sebelum lo berdiri dari tempat lo. Tapi ada seorang yang punya ilmu dari kitab, bilang, aku bisa bawa sebelum matamu berkedip. Dan dalam sekejap, singgasana itu udah ada di depan Sulaiman. Nah, sekarang kita pakai logika. Kalau itu pakai teknologi suara, butuh alat segede apa buat mindahin singgasana sejauh ribuan kilometer? Butuh speaker sebesar gunung, butuh energi listrik sekota, terus suaranya pasti memekakan telinga. Nggak mungkin nggak ada yang dengar. Tapi dalam cerita Quran, nggak ada disebut soal alat, nggak ada suara bising, nggak ada proses panjang. Langsung jadi sekejap mata. Itu namanya mukjizat, bukan teknologi. Sulaiman sendiri bilang setelah itu, ini adalah karunia Tuhanku. Bukan, ini berkat riset yang gua lakuin selama 10 tahun. Paham bedanya? Ketiga, klaim kesatria Templar nemu cincin. Ini mah udah masuk ranah dongeng. Kesatria Templar itu ada di abad ke-12 Masehi. Nabi Sulaiman hidup sekitar abad X sebelum Masehi. Jaraknya ribuan tahun. Mereka ngelakuin penggalian di bawah Haikal Sulaiman Temple Mount di Yerusalem. Mereka nyari harta karun, katanya. Tapi nggak ada satupun catatan sejarah yang valid yang bilang mereka nemu cincin atau teknologi kuno. Ini cuma spekulasi yang dibesar-besarkan. Kayak orang sekarang bilang, mungkin piramida Mesir dibangun oleh alien. Alasannya? Soalnya canggih. Masak manusia bisa, padahal udah ada bukti arkeologi. Gimana cara orang Mesir kuno bangun piramida? Ulama besar kayak Ibnu Hazm dan Al-Qadi Iyad udah bilang, kisah cincin Sulaiman itu Israeliat. Cerita dari Bani Israel yang masuk ke Islam, tapi lemah, dan banyak yang batil. Jangan dijadiin dasar akidah. Keempat, klaim CERN buka portal dimensi panggil jin. Nah, ini yang paling heboh. CERN punya patung Dewa Shiva, dewa penghancur dalam agama Hindu. Terus mereka bilang, CERN mau buka portal dimensi, panggil setan, panggil jin. Kawan, lo harus paham, CERN itu lembaga penelitian fisika. Mereka nyari tahu partikel-partikel dasar pembentuk alam semesta. Mereka nggak ada urusan sama jin.
Patung Shiva itu hadiah dari pemerintah India. Itu simbol budaya, bukan simbol setan. Lo bisa aja nggak setuju sama patung, tapi jangan langsung kaitin dengan jin dan portal dimensi. Konsep jin dalam Islam jelas. Mereka makhluk ciptaan Allah yang tinggal di alam lain, tapi bisa berinteraksi dengan alam manusia atas izin Allah. Mereka nggak butuh portal buat datang. Mereka udah ada di sekitar kita, cuma kita nggak bisa lihat. Jadi, klaim CERN buka portal dimensi itu cuma teori konspirasi yang nggak punya dasar kuat. Serem. Iya, tapi benar, belum tentu. Kelima, klaim AI dan peringatan Elon Musk. Elon Musk emang pernah bilang, dengan kecerdasan buatan, kita sedang memanggil iblis. Tapi konteksnya, dia khawatir AI bisa lepas kendali dan ngerugiin manusia, bukan secara harfiah memanggil iblis kayak di film horor. Nah, di video itu pakai statement ini buat nguatin teori mereka. Cincin Sulaiman mungkin semacam AI zaman dulu yang bisa ngontrol jin. Kawan, analogi ini amburadul. AI itu program komputer. Jin itu makhluk hidup. Bedanya kayak langit sama bumi. Lo bisa aja bilang, AI ini kan pinter, bisa ngelakuin banyak hal, mirip jin, tapi itu cuma kiasan. Jangan diartikan harfiah. Kawan, setelah kita bedah satu-satu, sekarang gua ajak lu baca lagi ayat-ayat tentang Nabi Sulaiman. Tapi kali ini, baca dengan hati, bukan cuma dengan mata. Surah An-Naml, ayat 15-19. Dan sungguh, kami telah menganugerahkan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Dan Sulaiman mewarisi Daud, dan dia berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami telah diberi dari segala sesuatu. Sungguh, ini benar-benar karunia yang nyata." Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke sarang-sarangmu." Maka dia Sulaiman tersenyum tertawa karena perkataan semut itu. Coba lo rasakan. Semut ngomong. Sulaiman dengar, dia nggak pakai alat penerjemah. Dia nggak pakai headset. Dia dikasih kemampuan langsung sama Allah. Itu karunia. Surah An-Naml, ayat 38-40. Dia berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang?" Berkatalah Ifrit dari golongan jin. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari kitab, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia berkata, "Ini adalah karunia Tuhanku." Teleportasi dalam sekejap. Dan lagi-lagi, Sulaiman bilang, "Karunia Tuhanku." Surah Sabah, ayat 12-14. Dan bagi Sulaiman kami tundukkan angin, yang perjalanannya pagi hari, sama dengan perjalanan sebulan. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin, ada yang bekerja di hadapannya, dengan izin Tuhannya. Jin kerja, tapi dengan izin Tuhannya, bukan karena diperintah pakai cincin. Surah Syad, ayat 35-38. Ingatlah, ketika hamba kami Daud berdoa kepada kami, maka kami tundukkan angin baginya, yang berhembus lembut kemana saja ia kehendaki. Dan kami tundukkan setan-setan semuanya, yang pandai membangun dan menyelam. Inilah anugerah kami, semua dari Allah. Doa Daud dikabulkan Allah, bukan karena alat. Kawan, lo tahu nggak apa inti dari semua ini? Ini bukan soal setuju atau nggak setuju sama teori cincin kuantum. Ini soal di mana lo menempatkan kekuasaan Allah. Kalau lo percaya bahwa mukjizat Nabi Sulaiman terjadi karena teknologi canggih, secara nggak langsung lo lagi bilang, Allah butuh alat buat nunjukin kekuasaannya. Padahal, Allah Maha Kuasa. Dia bisa lakukan apapun, tanpa alat, tanpa sebab, tanpa proses. Coba lo ingat mukjizat Nabi lain. Nabi Musa, tongkat jadi ular, itu teknologi? Enggak. Itu mukjizat. Nabi Isa, bisa hidupin orang mati. Itu pakai alat kesehatan? Enggak. Itu atas izin Allah. Nabi Ibrahim, dibakar api, tapi api jadi dingin. Itu pakai pendingin ruangan? Enggak. Itu kuasa Allah. Kenapa kita ribet nyari-nyari penjelasan teknologi buat mukjizat Sulaiman? Jangan-jangan kita udah kebiasaan sama cara pikir kapitalis. Cara pikir yang selalu nuntut. Ada alatnya nggak? Ada prosesnya nggak? Ada bukti fisiknya nggak? Padahal, urusan Allah nggak selalu bisa dijelasin sama sains manusia. Sains itu buat memahami alam. Tapi mukjizat itu di luar alam. Lo nggak bisa ukur mukjizat pakai jurnal.
Kawan, gua tutup dengan pesan sederhana. Gua nulis ini, ngomong ini, bukan karena gue paling bener, bukan karena gue anti-sains, tapi karena gue sedih. Gue sedih lihat umat Islam lebih percaya sama jurnal barat daripada sama Al-Quran. Gue sedih lihat umat Islam lebih heboh sama teori konspirasi daripada sama hadis syahih. Gue sedih lihat umat Islam lebih takjub sama teknologi plasma daripada merenungi kebesaran Allah yang ngasih mukjizat tanpa sebab. Coba lo renungin, siapa yang lebih berhak jelasin tentang Nabi Sulaiman? Allah yang nyiptain Sulaiman? Atau profesor di Inggris yang baru belajar fisika 50 tahun? Siapa yang lebih tahu soal jin? Allah yang nyiptain jin? Atau ilmuwan yang gak pernah lihat jin? Sumber kita udah lengkap, kawan. Al-Quran, hadis. Itu aja cukup. Nggak perlu nambah-nambah teori dari artikel pemikiran kapitalis yang sumbernya nggak jelas. Karena lo muslim yang beriman kepada yang gaib. Bukan mereka yang hanya berpikir nalar dan logika aja. Gue nggak bilang lo nggak boleh belajar sains. Silakan, pinter-pinterin diri. Tapi urusan akidah, urusan mukjizat, kembali ke Quran dulu. Baru setelah itu, lo bisa bandingin sama sains. Jangan kebalik. Oke kawan? Sampai di sini dulu obrolan kita. Kalau lo merasa dapat pencerahan, gue minta satu hal. Share video ini ke temen lo yang masih bingung. Mungkin ada temen lo yang masih percaya sama teori cincin kuantum. Kirimin video ini. Bukan buat ngerendahin dia, tapi buat ngajak dia balik ke Quran. Gue juga terbuka kalau lo punya pendapat beda. Tulis di komentar. Tapi tolong, pakai adab, pakai dalil. Jangan cuma kopas link. Tapi, kalau pendapat lo cuma comotan dari jurnal barat dan blog misteri, ya gue tantang balik pakai dalil. Gue Agam, semoga Allah nambahin ilmu dan iman kita semua. Semoga kita dijauhkan dari pemikiran yang geser tauhid. Tetap kritis, tetap belajar, tapi jangan tinggalin Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.